Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin kami untuk mempresentasikan hasil dari Prokes UAS dari mata kuliah analisis dan visualisasi data dari kelas I2 tentang penemuan hasil dari paper kami yang kami temukan tentang penerapan random forest classifier untuk diagnosis penyakit limfa. Di sini kami dari kelompok 11 dengan anggota saya Yusan Aisyah Pramita Indraswari dengan NIM akhir 010 dan Vina Diswati Nikmah dengan NIM akhir 033. Di sini untuk latar belakangnya sendiri, yakni penyakit limfa ini memiliki kaitan penting dengan sistem kekebalan tubuh yang membutuhkan diagnosis yang akurat dan juga cepat. Namun masalah diagnosisnya yakni adalah kompleksitas data dengan dimensi yang lebih tinggi, serta keterbatasan metode tradisional seperti C4T5 dan MMLP untuk akurasi yang tinggi. Di sini untuk datasetnya, dari paper tersebut menggunakan dataset dari UCI Library dengan nama dataset Medical Center tentang limfases yang di mana dataset ini sendiri digunakan untuk mengklasifikasikan data itu berdasarkan data limfografinya dengan membantu diagnosis penyakit limfanya seperti normal, metasis, limfakeras, dan fibrosis. Untuk jumlah sampelnya sendiri ada 148 dengan atributnya ada 19, termasuk satu atribut target atau kelas di mana 4 kelas utama dari targetnya itu yakni normal fine, metasis, myelolymph, dan juga fibrosis. Berikut merupakan datasetnya yang sebelumnya ini dataset dari ujinya berbentuk seperti array tulisan yang ada di Python. Kemudian kami coba download menjadi CSV atau bisa dilihat dalam bentuk Excel seperti berikut. Untuk targetnya yang di sini dengan data target kelas 1, 2, 3, 4 seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di mana untuk metodologinya sendiri yang pertama ada seleksi fitur, di mana tahapan seleksinya menggunakan algoritma genetika untuk menemukan subset fitur optimal. Kemudian prosesnya dilakukan dengan mengkodekan setiap fitur sebagai kromosom, yakni di mana satu untuk fitur yang dipilih dan nol untuk fitur yang tidak dipilih. Serta seleksi dilakukan berdasarkan fungsi fitness yang memaksimalkan kemampuan prediksi. Metode seleksi fiturnya sendiri yang digunakan ada algoritma genetika GA yang menggunakan evolusi untuk menemukan kombinasi fitur optimal, Principal Component Analysis atau PCA yang mengurangi dimensi dengan pertahankan varians yang maksimum, Relief F mengukur pentingnya atribut berdasarkan kontribusi prediktifnya, dan juga Visa Score, SFFS, SFBS yang berbagai metode untuk memilih subset fitur terbaik. Di mana menggunakan seleksi fitur ini karena data set dari Metis sendiri itu sering memiliki jumlah fitur yang besar. Namun tidak semuanya itu relevan untuk didiagnosis sehingga perlu tahapan seleksi fitur ini. Dan di mana seleksi fitur ini juga bertujuannya itu untuk mengurangi dimensi data, meningkatkan efisiensi, dan juga menghilangkan fitur yang tidak relevan. Ya, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu metodologi Random Forest Classifier atau RFC. Jadi, RFC ini adalah algoritma machine learning yang digunakan untuk mengklasifikasi dan juga regresi. Jadi, RFC ini bekerja dengan membentuk semacam decision tree pada data yang berbeda dan kemudian menggabungkan hasilnya untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan juga stabil. Di sini memakai RFC karena eh, RFC itu em, mengambil decision tree-nya berdasarkan banyaknya suara mayoritas dari dari beberapa pohon. Jadi metode ini efektif untuk data yang besar dan juga berdimensi tinggi seperti dataset yang kami gunakan. Di sini tahapan klasifikasinya yang pertama, data yang telah diseleksi fitur-fitur optimalnya dimasukkan ke dalam model RFC. Lalu RFC menggunakan pendekatan ensemble dengan membentuk banyak pohon keputusan atau decision tree dari subset data. Lalu selanjutnya setiap pohon tadi memberikan prediksi dan hasil akhirnya akan diambil berdasarkan voting suara terbanyak seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu di sini tahapan RFC di sini yang digunakan yaitu yang pertama bagging atau bootstrap aggregation, yaitu membuat beberapa model pada subset data yang diambil secara acak dan melakukan pemungutan suara mayoritas.
Di sini keunggulan RFC-nya sudah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu mampu menangani dataset dengan dimensi tinggi dan juga dataset yang hilang atau missing data, dan mengatasi overfitting melalui penggabungan hasil beberapa pohon. Next. Untuk akurasi klasifikasinya, di sini yang pertama pengurangan dimensi data dari 18 fitur menjadi 6 fitur menggunakan algoritma genetika pada metode yang awal tadi. Lalu untuk perbandingan dengan metode lain, yang pertama metode PCA-RF. Di sini akurasinya 83,9%, sedangkan Relief RRF 84,2%, Visual RF dengan akurasi 75,5%, dan juga SFFS RF dengan akurasi 77,1%. Next. Untuk evaluasi kinerja masing-masing modelnya sendiri, di sini akurasinya dapat dilihat proporsi prediksi yang benar. Di sini akurasinya yaitu menunjukkan proporsi prediksi yang benar dari data sampel, yaitu sekitar 0,812. Di sini yang tidak menggunakan FS, untuk sensitivitasnya juga dapat dilihat pada gambar. Specificity, MCC, ROC, dan juga KS dapat dilihat pada gambar. Next. Oke, hasil analisisnya di sini kelebihan Generate Analysis RFC yang pertama yaitu memperoleh fitur-fitur yang relevan untuk klasifikasi dengan tingkat akurasi tinggi. Lalu yang kedua, mengurangi kompleksitas data dan mempercepat proses diagnosis. Di sini RFC sebagai pengklasifikasi berfungsi sebagai memberikan prediksi yang lebih stabil dan andal dibandingkan decision tree tunggal. Lalu juga tentunya dapat menangani data dengan dimensi yang tinggi. Next. Dapat diambil kesimpulan bahwa kombinasi GA dan RFC dapat meningkatkan akurasi diagnosis penyakit limfa dan mengoptimalkan seleksi fitur. Sistem ini juga dapat diadaptasi untuk diagnosis penyakit lain dengan dataset serupa. Adapun untuk rekomendasi penelitian lanjutan, dapat menggunakan algoritma klasifikasi lainnya juga untuk membandingkan performa dan dapat menerapkan pendekatan ini pada dataset medis yang berbeda. Sini sumber jurnal kami ambil dari link berikut. Sekian dari kelompok 11. Apabila ada kekurangan atau kurang lengkapnya, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.